WandaVision kini sudah bisa disaksikan di Disney Plus Hotstar yang telah menyediakan 2 episode awal. Setelah mencari tahu beberapa detail penting dari episode pertama, sekarang waktunya kita lanjutkan ke episode kedua, di mana ada banyak detail menarik yang akan kita bahas. Sepertinya episode kedua ini akan menjadi episode terakhir yang akan menyajikan realitas hitam putih era tahun 50-an sampai 60-an dalam pocket reality ciptaan Wanda. And here we go, Universe, let's talk about it. It's the star of the show. Selain membawa kembali Paul Bettany dan Elizabeth Olsen serta Kathryn Hahn, episode kedua ini juga menampilkan Teyonah Parris yang telah diumumkan akan memerankan karakter Monica Rambeau untuk versi dewasa. Dan episode ini menjadi debut kemunculannya. Seperti biasa, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan series yang satu ini. Gak perlu berlama-lama lagi, let's break it down. Masih mempertahankan suasana sitkom di realitasnya, Wanda kini melanjutkan kehidupan rumah tangga barunya bersama dengan Vision. Intro yang digunakan di episode kedua ini sangat jelas merupakan sebuah penghormatan ke sebuah sitkom populer yaitu Bewitched. Setelah di episode pertama, terlihat juga memberikan penghormatan kepada banyak adegan dari The Dick Van Dyke Show. Episode ini dimulai dengan adegan Wanda dan Vision yang tidur di kasur yang terpisah dengan suara-suara mengganggu dari luar kamar mereka. Adegan ini juga merupakan callback scene untuk Samantha dan Darin dari Bewitched. My turn. Dalam opening bergaya animasi ini kita juga bisa menemukan beberapa easter egg penting, mulai dari tulang-tulang yang berserakan, di mana di episode pertama Mr. Arthur Hart sempat bertanya kepada Vision apakah ada tulang di toiletnya, yang mana sebenarnya ini adalah hal yang menyeramkan. No skeletons in your closet, eh, Vision? I don't have a skeleton, sir. Bahkan ada sebuah teori fans yang mengatakan kalau Westview ini sebenarnya terletak di atas sebuah pemakaman dan orang-orang yang ada di dalamnya sebenarnya sedang meminta tolong kepada Wanda. Hal ini semakin ditegaskan kalau kita mendengarkan melodi musik opening yang digunakan di episode kedua ini. Help me Rhonda, help me Rhonda. Yang terdengar malah lebih ke kalimat help me Wanda. Berikutnya kita juga bisa melihat jaring laba-laba yang mereferensikan kejadian yang mungkin saja akan terjadi di Spider-Man Homecoming 3 nanti. Serta kita bisa melihat penampakan sekilas sebuah helm yang sangat mirip dengan milik Galactus. Awalnya senang melihat ini, tapi sayangnya itu sebenarnya bukan Galactus, melainkan The Grim Reaper, salah satu karakter villain dalam komik yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Wonder Man, yang mana dalam komik sebenarnya Wonder Man ini memiliki cerita yang sangat lekat dengan Vision. Untuk penjelasan mengenai ini silahkan ke salah satu pembahasan yang telah kita buat mengenai Wonder Man. The Grim Reaper adalah penjahat atau villain Marvel yang sangat menyebalkan dan terus-terusan muncul dalam cerita yang berhubungan dengan Vision dan Scarlet Witch. Dia adalah saudara laki-laki dari Wonder Man alias Simon Williams. Easter eggs yang sangat menarik juga masih terlihat dalam scene animasi ketika Wanda berbelanja di toko lokal. Ada sebuah referensi ke Bova Milk. Dalam komik, Bova itu adalah pengasuh Wanda dan Pietro. Dia sebenarnya adalah sapi yang bermutasi dan diubah oleh ilmuwan gila yang bernama High Evolutionary. Di episode kedua ini kita kebetulan berkenalan dengan salah satu karakter cowok yang bernama Herb, yang kemungkinan besar adalah Herbert Wyndham, yang dalam sumber aslinya dialah High Evolutionary. Easter egg yang penting lainnya adalah sebuah referensi untuk Auntie Ace Kitty Leader. Masih menjadi spekulasi kuat bahwa Agnes itu sebenarnya adalah Agatha Harkness, seorang penyihir hebat yang telah memainkan peran penting dalam kehidupan Scarlet Witch dalam komik. Dia memang sering disebut sebagai Auntie Agatha, terutama oleh Franklin Richard, putra dari Mr. Fantastic dan Invisible Woman yang dia bantu untuk dibesarkan. Terlebih lagi, Agatha ini juga terkenal dengan kucing hitamnya yang bernama Ebony. Nah, karakter yang ada di sebelahnya ini adalah Geraldine, yang kalau mengacu ke peran resminya, dia adalah Monica Rambeau yang diperankan oleh Teyonah Parris. Berikutnya nama panggung yang akan digunakan oleh Wanda dan Vision yang akan melakukan aksi sulapnya adalah Illusion dan Glamour. Illusion untuk Vision, Glamorous untuk Wanda. Glamour sendiri sepertinya terinspirasi dari nama majalah yang dibaca oleh Agnes di episode pertama. Dalam komik Vision and the Scarlet Witch, Illusion dan Glamour sebenarnya adalah nama sepasang karakter, yaitu pesulap panggung terkenal yang bernama Ilya dan Glynis Zarkov. Kita beralih ke dining room. Fokuskan penglihatan kita ke salah satu dinding, entah apakah itu adalah wallpaper art atau apa, yang jelas memperlihatkan sebuah bangunan yang kita kenal merupakan gedung laboratorium milik Hydra, tempat di mana Wanda dan Pietro menjadi manusia percobaan oleh Baron von Strucker. Setelah Wanda ke distract dengan sebuah bunyi dentuman misterius yang setelah dicek
dicek rupanya adalah sebuah mainan helikopter yang terlihat futuristik untuk realitas ini. Warnanya sangat identik dengan Iron Man, namun dengan sebuah logo yang sudah kita kenal bahkan sebelum kemunculannya di MCU, yaitu Sword. Di sebelahnya juga terdapat angka 57 yang mungkin saja menjadi referensi debut penampilan Vision dalam komik The Avengers isu nomor 57. Atau mungkin referensi yang digunakan lebih mendekati ke cerita WandaVision ini, yaitu komik Avengers West Coast isu nomor 57, Family Reunion, yang mana di dalamnya menampilkan Scarlet Witch, Quicksilver, Vision, Magneto, Agatha Harkness, sampai kepada Wonder Man. Ada sebuah spekulasi menarik bahwa ini sebenarnya adalah helikopter beneran yang sempat terlihat dalam trailer yang mencoba masuk ke dalam Westview. Namun akibat warping reality Scarlet Witch membuat helikopter itu malah menjadi bentuk mainan dalam realitas ini. Ini juga menjadi salah satu upaya misterius dari realitas utama atau realitas asli untuk masuk mengetahui apa yang terjadi di Westview. Setelah di episode pertama kita melihat salah satu agen Sword memperhatikannya melalui sebuah room control. Series ini tidak hanya menampilkan Agnes sebagai tetangga Wanda, selain juga ada Geraldine yang tadi kita sebutkan, serta Herbert. Kita juga akan bertemu dengan beberapa karakter baru tetangga Wanda yang gerak-geriknya sangat mencurigakan setelah Mrs. Hart di episode pertama. Kali ini kita bertemu dengan Dennis the Mailman alias petugas pengantar surat yang gerak-geriknya sangat mencurigakan bersama dengan Agnes. Lalu ada Dottie dan juga Beverly dan beberapa karakter lainnya. Harusnya jumlah mereka 7 orang nantinya, yang mana bisa saja Agnes adalah pemimpinnya. Yang langsung mengarahkan kita kepada teori Salem 7 yang merupakan kelompok pemilik kekuatan sihir yang bentuk fisiknya telah bermutasi karena terpapar energi liar tersebut. Mereka adalah pemimpin New Salem yang merupakan koloni penyihir di Colorado yang terpaksa pindah ke sana karena pelecehan kekerasan oleh tetangga Massachusetts mereka. Mereka semua adalah anak-anak dari Nicholas Crutch, seorang penyihir jahat yang mengganggu Fantastic Four. Namun itu semua masih sekedar teori saja, masih butuh penelusuran lebih lanjut untuk memastikannya. Gangguan lain yang datang ke Westview ini datang dari transmisi misterius yang menembus gelembung warping reality yang diciptakan oleh Wanda. Suara ini sebenarnya adalah suaranya Jimmy Woo yang melakukan panggilan dari dunia luar. Karakter ini dimainkan oleh Randall Park yang pertama kali ditampilkan dalam Ant-Man and the Wasp. Jimmy Woo adalah seorang agen FBI yang sekarang bekerja sepertinya untuk Sword. Pesan suara ini kembali diulang tepat sebelum kredit penutup dari episode kedua ini. Who's doing this to you, Wanda? Tapi di sini ada yang mencurigakan ketika radio jam tersebut malah meledak setelah memperdengarkan pesan dari Jimmy Woo yang diikuti dengan pecahnya gelas di tangan Dottie dan membuatnya berdarah. Scene ini adalah scene ketiga sepanjang 2 episode awal yang memperlihatkan warna. Ketiga scene tersebut memperlihatkan mayoritas warna merah yang sangat identik dengan kostum milik Scarlet Witch dalam komik. Tidak hanya itu, yang lebih mencurigakan lagi, setelah kejadian tersebut, rupanya radio jam yang tadi meledak malah masih terlihat utuh. Hal ini menandakan kalau yang sedang dialami oleh Wanda adalah sebuah ilusi yang juga menandakan kalau Wanda sebenarnya juga merupakan victim atau korban dari realitas ini. Dia memang telah dimanipulasi sedemikian rupa menciptakan realitas tanpa dia sadari sebenarnya dia juga sedang dikendalikan. Dottie kemungkinan besar berusaha menghalangi pesan yang berusaha dikirim untuk Wanda oleh agen Sword. Series ini juga memperkenalkan karakter baru yaitu Emma Caulfield sebagai Dottie. Dalam salah satu baris monolognya dia mengatakan "The devil's in the details." The devil's in the details, Bev. That's not the only place he is. Dalam komik, kegilaan dari Scarlet Witch akhirnya terungkap telah diperkuat oleh iblis yang sangat kuat yang berusaha menyebabkan kekacauan di bumi. Barisan dialog ini sangat kuat referensinya ke arah Mephisto. Salah satu kalimat yang menyeramkan berikutnya di antara pertemuan para ibu-ibu ini adalah For the children. For the children. For the children. yang terucap secara bersama-sama, lalu kemudian diikuti oleh Wanda yang tidak dengan kompaknya. Scene yang memang kelihatan lucu, tapi sebenarnya ini merupakan salah satu scene horor dari WandaVision, di mana para ibu-ibu ini yang kalau kita curigai sebelumnya sebagai The Salem 7, mereka sebenarnya sedang mengucapkan sebuah mantra, dan ucapan Wanda yang mengikuti mereka akhirnya mewujudkannya, yang bisa kita lihat di akhir episode kedua WandaVision ini. Wanda. What? Kenapa kalimat ini patut kita curigai? Karena di sepanjang series, paling tidak 2 episode awal ini kita tidak pernah melihat wujud anak-anak di Westview. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Wiccan dan Speed di episode berikutnya di WandaVision. Beruntung MCU sepertinya masih tetap setia dengan sumber aslinya, yang mana Wiccan dan Speed merupakan perwujudan dari kekuatan Mephisto itu sendiri. Kalimat for the children tersebut adalah sebuah trik untuk Wanda sehingga bisa mewujudkan kelahiran anak kembarnya tersebut. Di episode pertama kita melihat
melihat salah satu iklan fiktif yang merupakan sebuah toaster atau pemanggang roti yang dihasilkan oleh Stark Industries. Di episode kedua kali ini juga menampilkan iklan fiktif lainnya yang merupakan sebuah jam tangan bermerek Strucker. Ini merupakan referensi dari Baron Wolfgang von Strucker yang merupakan pemimpin Hydra yang bereksperimen kepada Scarlet Witch dan Quicksilver dengan Mind Stone, lalu memberikan mereka kekuatan. Arloji atau jam tangan tersebut bahkan memiliki logo Hydra yang terpampang di atasnya. Sama seperti iklan yang ada dalam episode pertama yaitu Stark Industries, iklan di episode kedua ini juga menimbulkan trauma tersendiri bagi Wanda. Nah, kemungkinan iklan yang akan ditampilkan dalam episode ketiga di WandaVision nanti akan mengarah ke tragedi berikutnya yang mungkin saja adalah kematian Quicksilver alias Pietro Maximoff yang terjadi dalam Avengers Age of Ultron. Jam tangan ini berhenti pada waktu 242 yang mana ini juga penting. Dalam Avengers isu nomor 242, tubuh Vision diperbaiki setelah dinonaktifkan. Dalam adegan pertunjukan sulap, kita kembali bisa melihat sebuah pesan di spanduk bertuliskan For the Children yang terus-terusan hadir sebagai upaya menstimulasi Wanda untuk melahirkan Wiccan dan Speed. Lalu kita juga bisa melihat kembali Mrs. Hart, tapi tidak ada suaminya, Mr. Arthur Hart di sana. Apakah Mr. Hart ini telah dihapus dari realitas setelah di episode sebelumnya mendesak Wanda untuk menceritakan segala kejanggalan yang terjadi terhadap kehidupan rumah tangga mereka? Setelah itu, menjelang akhir episode kedua ini, kita akhirnya bisa melihat seorang peternak lebah yang muncul dari saluran bawah tanah, yang mana ini merupakan salah satu gangguan lainnya dalam realitas milik Wanda. Kostum yang dipakai pun juga merupakan jas hazmat, bukan merupakan pakaian peternak lebah. Sebelumnya kita sempat mencurigai kalau karakter ini adalah salah satu agen dari Advanced Idea Mechanics alias AIM. Namun akhirnya terkonfirmasi melalui logo yang tertera di belakang kostumnya yang merupakan logo milik Sword. Meskipun logo tersebut bisa menjelaskan karakter ini, tapi masih tetap terlihat mencurigakan. Pemeran karakter ini sendiri adalah Zach Henry yang bisa kita lihat di kredit penutup episode ini. Dia adalah seorang stuntman yang juga sempat melakukan peran kecilnya di beberapa film MCU. Setelah itu, Wanda akhirnya mereject atau menolak kehadiran karakter yang satu ini dan kemudian melakukan kekuatannya untuk memutar kembali kejadian yang terjadi, dan akhirnya terciptalah warping reality yang diawali dengan warna merah yang merupakan warna yang biasanya diasosiasikan dengan sihir Wanda sendiri dalam komik. Penutup episode kedua ini memiliki kemiripan dengan episode pertama yang berakhir dengan frame heksagon. Di awal episode kedua juga menampilkan susunan bintang yang membentuk heksagon, masih sama dengan pola heksagon yang mirip seperti berlian atau gem yang merepresentasikan Mind Stone yang akan kembali di series ini. Pola heksagon ini juga bisa kita lihat dalam lemari sulap yang digunakan oleh Wanda dan Vision dalam pertunjukannya. Sepertinya menarik untuk menunggu episode ketiga yang berikutnya, dan tunggu saja akan kita breakdown apa saja yang berhasil kita temukan di episode terbaru WandaVision nanti. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.